saya Fatmawati, MPM 19110031, Fakultas Fisik, Prodi Ilmu Komunikasi, kelas non-red Banjarbaru. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama materi pengertian hukum, yang kedua tujuan dan fungsi hukum, yang ketiga klarifikasi hukum, dan yang keempat adalah sumber hukum di Indonesia. Jadi di sini saya akan menjabarkan semua satu-satu. Jadi buat kalian semua langsung aja di stay tune aja. Oke, baiklah. Pengertian hukum. Pengertian hukum menurut pendapat para ahli hukum ada beberapa yang saya ambil. Yang pertama adalah Edwards dalam bukunya Pengantar dalam Hukum Indonesia. Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu. Dan yang kedua, menurut Ridwan Halim dalam bukunya Pengantar Tata Hukum Indonesia dalam tanya jawab menguraikan, hukum merupakan pengaturan peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dan hidup bermasyarakat. Dan masih banyak lagi menurut para ahli lainnya juga. Dan juga ada unsur-unsur hukum yang harus ada, terdiri dari satu, pengertian mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Dan yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Yang kedua adalah tujuan dan fungsi hukum. Manusia ditakdirkan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya, sebagaimana pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwa manusia sebagai Jungfleischwesen. Artinya, manusia sebagai makhluk sosial dan politik, sehingga dalam kehidupannya manusia tidak terlepas berhubungan dengan manusia lainnya. Tujuan dari hukum yaitu yang pertama, terwujudnya keadilan. Kedua, terwujudnya kepastian hukum dan mempunyai kegunaan dan manfaat. Adapun fungsi hukum yaitu yang pertama, hukum berfungsi sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Yang kedua, hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Yang ketiga, hukum berfungsi sebagai alat penggerakan pembangunan. Yang kedua, klarifikasi hukum. Hukum dapat diklarifikasi menurut bentuknya, fungsinya, sumbernya, dan isinya, tempat dan masa berlakunya, sifatnya, dan wujudnya. Berikut penjelasan singkatnya. 1. Berdasarkan sifatnya. A. Hukum yang memaksa. B. Hukum yang mengatur. Yang kedua, hukum menurut fungsinya. A. Hukum material. B. Hukum formil. 3. Hukum menurut isinya. Dari segi isinya, hukum juga dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, A. Hukum privat. B. Hukum publik. 4. Hukum menurut waktu berlakunya, ius constitutum dan ius constituendum. 5. Hukum menurut daya kerjanya. A. Hukum yang bersifat memaksa. B. Hukum yang bersifat melengkapi. Hukum menurut wujudnya. A. Hukum objektif. B. Hukum subjektif. Unsur sumber hukum di Indonesia. A. Pengertian sumber hukum. Sumber hukum ialah sebagai sesuatu yang menimbulkan atau melahirkan hukum. Sumber hukum dapat juga disebut asal mulanya hukum. Dengan kata lain, sumber hukum adalah sebagai segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas.
B. Macam-macam sumber hukum. Secara garis besar, sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum formal adalah sumber hukum yang dirumuskan peraturannya dalam suatu bentuk, karena bentuknya itu menyebabkan hukum berlaku umum, mengikat, dan ditaati. Adapun yang menjadi sumber-sumber hukum, yaitu formil, itu ialah 1. Undang-undang. Undang-undang suatu peraturan atau keputusan. B. Undang-undang material adalah setiap peraturan yang dikeluarkan oleh negara yang isinya langsung mengikat masyarakat umum. B. Undang-undang arti formal, yaitu setiap peraturan negara, bentuknya disebut dengan undang-undang atau keputusan, peraturan yang dilihat dari cara pembentukannya. Perbedaan di antara kedua undang-undang tersebut terletak pada sudut peninjauannya. Undang-undang dalam arti material ditinjau dari sudut yang mengikat, umum, atau peraturan. Undang-undang dalam arti formal ditunjuk dari segi pembuatan dan bentuknya. Undang-undang. 1. Keputusan hakim. Keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masyarakat yang sama. Dengan demikian, keputusan hukum adalah suatu keputusan hakim yang diikuti oleh hakim lainnya. 2. Perjanjian antar negara atau traktat. Traktat adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua negara ataupun lebih. Perjanjian ini mengikat antara negara yang terlibat dalam traktat ini. Otomatis, traktat ini juga mengikat warga negara dari negara yang bersangkutan. Yang ketiga adalah kebiasaan. Kebiasaan adalah pembuatan yang sama dilakukan terus-menerus sehingga menjadi hal yang selayaknya dilakukan. 4. Pendapat para ahli. Pendapat para ahli adalah pendapat dan pandangan para ahli hukum yang mempunyai pengaruh sehingga dapat menimbulkan hukum. C. Struktur peraturan perundang-undangan. Konsep negara hukum merupakan konsep yang telah mengalami dinamika cukup lama dalam perdebatan antar negara dan kekuasaan secara embrio. Gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato dengan memperkenalkan konsep nonom atau nomoi. Di dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa hierarki peraturan perundang-perundangan meliputi 1. Undang-Undang Dasar, 2. Tap MPR, 3. Undang-undang atau Perpu, 4. Peraturan pemerintah, 5. Peraturan presiden, 6. Peraturan daerah. D. Asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Asas, prinsip merupakan suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum yang dapat dijadikan pedoman pemikiran dan tindakan. Asas-asas muncul dari hasil penelitian dan tindakan. Asas sifatnya permanen. Asas adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpangan berpikir, berpendapat, dan bertindak. Prof. Furnadi, Prof. Bacharaka, dan Prof. Soeharjono Soekarto memperkenalkan 6 asas sebagai berikut. A. Asas legalitas peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut. B. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula dan mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. C. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. D. Peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu. Terima kasih, itu materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.